Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Apa kabar anak Bapak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Allah. Coba kita kelas siapkan teman-temannya untuk berdoa. Siap, Dad. Hormat, Dad. Tegap, Dad. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi salli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Sebelum kita memulai menuntut ilmu atau pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita terlebih dahulu membaca ayat Al-Quran yang akan dipimpin oleh salah seorang teman kamu. Coba anak Bapak, siapa yang mau memimpin temannya? Oke, sini, silakan. Sini berdirinya, nak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Shadaqallahul azim. Mudah-mudahan setiap pekerjaan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kegiatan kita berjalan dari awal sampai akhir sebagaimana mestinya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin terlebih dulu bertanya kepada anak Bapak, adakah teman-teman yang tidak hadir pada hari ini? Hadir, siapa ada? Siapa yang tidak hadir, nak? Bapak anak bisa hadir. Pak Wahyudi? Hadir, Pak. Alhamdulillah. Ada satu orang teman kamu yang tidak hadir hari ini. Kira-kira kenapa dia tidak hadir? Apa sakit? Mudah-mudahan teman kita yang sakit tersebut dicepatkan kesehatannya atau dicepatkan kesembuhannya oleh Allah SWT. Sekarang anak-anak Bapak akan mempelajari tentang proyek profil Pancasila yang disingkat dengan P5. Sebelum kita memasuki proyek ini, marilah kita bersama-sama nyanyi profil belajar. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, coba dilihat samping kiri dan samping kanan anak Bapak dulu. Ada nggak sampah yang berserakan? Kalau ada yang sampah yang berserakan, tolong diambil dulu ya. Nah, ini coba di depan ini Nanda, coba diambil sampahnya. Anak-anak Bapak sudah siap untuk belajar? Sudah siap? Anak-anak Bapak, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang P5 ya, P5, yaitu yang temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Tema kita itu topik sampah menjadi karyaku. Apa nanti proyek yang akan kita buat adalah membuat tempat kita dari botol bebas. Di lingkungan sekitar kita, di rumah maupun di sekolah,
sering tidak kita melihat sampah? Sering. Sering. Apakah anak-anak Bapak sudah tahu apa itu artinya sampah? Tahu. Coba siapa yang tahu artinya sampah? Sampah adalah titik-titik. Siapa yang bisa? Andika? Contoh tempat makanan bekas, kata Andika. Sampah itu adalah sesuatu yang tidak terpakai lagi. Kemudian terkadang tanpa kesadaran kita dibuang. Bukan saja. Siapa yang hafal hadis tentang kebersihan itu sebagian daripada iman? At-tahura syatrul iman. Coba siapa yang dapat itu? Ada dapat apa? Coba Pak Is. At-tahura syatrul iman. Artinya Pak Is? Kebersihan itu sebagian daripada iman. Nah, pada hari ini sesuai dengan proyek kita akan membuat tempat pena dari botol bekas. Ada beberapa dimensi yang harus kita pahami di sini. Kalau kita lihat dalam nyanyi profil Pancasila tadi kan banyak tadi kan, beriman dan bertakwa, bergotong royong, kreatif dan sebagainya. Pada proyek P5 kita pada hari ini, kita akan membahas tentang dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, bergotong royong. Nanti bergotong royong itu bagaimana caranya? Anak Bapak, nanti Bapak bentuk kelompoknya. Bisa bekerja sama tidak sama kelompoknya? Nah, nanti bisa dilihat dari sana ya. Elemennya apa? Elemen akhlak kepada alam. Nah, kita sebagai umat manusia berkewajiban untuk menjaga kelestarian alam. Contoh, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, dalam bergotong royong itu adalah kolaborasi atau bekerja sama. Yang sub elemennya menjaga lingkungan alam sekitar. Yang kedua, bekerja sama. Jadi pada akhir fase kita pembelajaran P5 ini nanti anak Bapak terbiasa memahami tindakan-tindakan yang ramah dan tidak ramah lingkungan serta membiasakan diri untuk berperilaku ramah lingkungan. Yang kedua, menampilkan tindakan yang sesuai dengan harapan dan tujuan kelompok. Apa yang anak Bapak lihat? Sampah. Ya kan? Setelah gambarnya anak Bapak amati, nah nanti Bapak dari kita mengamati video. Mari kita sama-sama melihatnya. Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Nah, setelah anak Bapak mengamati gambar dan video di atas tadi, Bapak sudah tahu apa artinya itu sampah? Coba, jadi katakan saudara, barang yang tidak terpakai, yang tidak berguna. Berapa jenis? Berapa jenis? Dua. Berapa jenis? Yang dua itu jenis organik dan anorganik. Organik ini sampah yang sangat mudah diuraikan oleh bakteri, cacing tanah dan sebagainya. Contoh, manggis, rambutan, apalagi itu sampah tuh, daun, apalagi pisang. Nah, kalau sampah organik ini adalah sampah yang mudah diuraikan dan bisa diolah menjadi kompos tentunya untuk kesuburan tanaman. Kemudian yang kedua adalah anorganik. Nah, anorganik ini kalau kita tidak hati-hati, merupakan sampah yang sangat sulit untuk terurai, bahkan ada yang tidak bisa terurai meskipun terkadang bertahun-tahun dalam tanah. Contoh, kantong makanan plastik itu kalau kamu sering menggali di belakang rumah kan ketemu plastiknya kan, udah berapa tahun tapi belum hancur. Nah,
kita bisa memanfaatkan sampah anorganik itu untuk berbagai bentuk prakarya berdasarkan ide kreatif yang kita punya. Sekarang Bapak ingin mengajak anak-anak Bapak untuk memilah sampah. Mana yang sampah organik dan mana yang sampah anorganik. Untuk itu, anak Bapak akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok. Kelompok 1 bertugas untuk melihat sampah organik dan kelompok 2 memilah sampah anorganik. Anak-anak Bapak mencatat ini sampah organik, ini sampah anorganik. Nanti berdasarkan LKPD-nya akan Bapak berikan. Nah, untuk LKPD-nya nanti akan Bapak berikan kepada anak-anak Bapak. Kemudian nanti setelah kita menguraikan, mana dia yang organik, mana dia anorganik. Karena di sekolah kita tidak ada yang bertiga atau bahkan berbahaya atau beracun. Jadi kita 2 saja tugas kita. Yang kelompok 1 membahas tentang organik dan kelompok 2 membahas tentang anorganik. Yang kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti anak Bapak kita bagi 2 saja ya. Yang ini adalah kelompok 1 dan ini adalah kelompok 2. Nah, kalau tangannya kotor nanti setelah itu Cuci. ya, Bapak bagikan LKPD-nya di bawah pena, di bawah kertas ini kita bekerja di luar ya. Nah, anak-anak Bapak, sesuai dengan profil pelajar Pancasila kita, pada hari ini anak-anak Bapak adalah bertugas untuk memilah sampah organik dan anorganik. Jadi masing-masing kelompok silahkan dipilah sampahnya. Ini tempat organik, ini tempat anorganik. Silahkan bekerja kelompok. Nanti ketika kamu bekerja kelompok, nanti Bapak akan menilai. Silahkan bekerja. Ini tempatnya tadi anorganik, yang ini organik. Yang mudah lalu di sini. Yang plastik-plastik ini sampahnya contohnya apa ini nak? Ini organik. Organik kemana tempatnya? Coba masuk ke sana. Itu kan masuk kemana dia? Anorganik. Berarti di sini tempatnya. Ini tempatnya anorganik. Ayo nak. Itu adalah anorganik. Nah. Setelah anak-anak Bapak melaksanakan pemilihan sampah, sekarang Bapak ingin melihat hasilnya. Apa yang didapatkan oleh kelompok 1 dan apa yang didapatkan oleh kelompok 2. Contoh, nanti kelompok 1 siapa yang akan menampilkan di depan? Silakan kepada Faiz. Sampah organik. Kulit buah, potongan sayur, daun-daunan. Yang ketemu tadi Faiz? Oke, silakan Faiz dulu. Nah, apa yang ditemukan oleh teman kita tadi nak tentang sampah organiknya? Kulit buah, dan daun-daunan. Sekarang pada kelompok 2 silakan yang tampil di depan membahas tentang sampah anorganik. Sampah anorganik. Sisa makanan, kertas bekas, sampah plastik, kaleng minuman, kemasan snack. Kelompok 2 menemukan sampah anorganik tadi adalah tentang botol plastik, kemasan snack atau kemasan habis jajan, dan botol bekas. Karena Bapak, pada hari Jumat kemarin kita sudah melaksanakan tahap 1 dan tahap 2, dan kita sudah memilah sampah di luar. Untuk itu anak-anak Bapak sekalian, pada aktivitas 3 ini kita akan melaksanakan aksi atau membuat kotak pena dari botol bekas. Nah, sebelum anak-anak Bapak bekerja, Bapak ingin dulu
Sudah lengkapkah bapak dan bapak? Yang pertama, udah ada gunting atau pisau? Sudah. Foto bekasnya sudah ada? Sudah. Kertasnya nanti akan bapak bagikan kepada anak-anak bapak. Ingat nanti ketika kamu bekerja dalam kelompok, nanti bapak bersama Ibu Noni Rahmadani akan menilai kamu secara berkelompok dan individual. Jadi anak-anak bapak sekalian diharapkan supaya bisa bekerja sama untuk saling bantu-membantu yang sebagaimana yang sudah terkait dalam profil Pancasila kita. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita perhatikan video berikut terlebih dahulu. Di sini aku mau pakai spidol. Nah, karena kita bapak telah selesai menonton video, sekarang kita lanjutkan untuk membuat tempat pena dari botol bekas. Sudah paham anak bapak untuk membuatnya? Sudah paham? Nanti silakan bekerja. Dan sudah dipersiapkan di atas meja semuanya? Sudah. Kita mulai bekerja dengan membacakan basmalah atau Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk bekerja. Sudah bekerja, sekarang kita adalah penampilan dari proyek kita. Nanti masing-masing anak bapak silakan maju ke depan sambil menampilkan hasil karyanya. Ya, kepada kelompok 1 disilakan untuk maju ke depan. Ya, inilah hasil penampilan dari kelompok 1. Kasih aplaus untuk teman kamu terlebih dahulu. Dan kelompok 2. Ini hasil kotak pena dari kelompok 2. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Anak-anak bapak sekalian, pada tahap kelima, 4 dan 5 kita adalah refleksi dan tindak lanjut. Nah, sebelum itu bapak ingin tahu bagaimana perasaan anak bapak setelah kita melakukan alhamdulillah. Kesulitan apa yang anak bapak dapatkan ketika kita membuat kotak pena tadi, nak? Membuat telinga. Apa lagi? Mata. Ya. Mudah-mudahan nanti anak-anak bapak bisa memanfaatkan sampah anorganik yang berserakan di sekitar kita, baik di sekolah maupun di rumah. Bapak sekalian, kalau kita perhatikan, kan kita sering dengarkan kalau kita pulang sekolah atau kita pergi jalan-jalan, apa yang kita dengarkan di keliling kampung? Ada mobil itu yang melakukan barang-barang buruk, kaki-kaki pacak, kaki-kaki Honda, gitu kan? Ada dia yang mencari barang-barang bekas tersebut untuk dimanfaatkan atau didaur ulang. Seperti tadi, biasanya kalau anak bapak minum air aqua itu setelah diminum diapakan kotaknya aquanya? Dibuang. Tapi pada hari ini anak bapak sudah bisa membuat kreasi, membuat tempat pena, membuat sepak dan alat-alat lain sebagainya. Banyak yang bisa kita lakukan dari sampah-sampah anorganik tersebut. Contoh, dari sampah menjadi harta. Pertama, kerajinan tangan seperti yang anak buat kemarin. Yang kedua, bisa juga sebagai bahan bangunan. Dan yang ketiga, sebagai energi terbarukan. Dan untuk refleksi, Bapak sudah ada LKPD-nya. Silakan anak Bapak isi. Nanti ingat mengisinya dengan
pengalaman sendiri, tidak boleh mencontoh kepada teman. Ya. Sudah selesai ya Bapak? Sudah. Tolong Andika dikumpulkan punya teman-temannya semuanya ya. Andika. Nah, karena anak Bapak sudah mengisi refleksi diri, berarti apa tindak lanjut kita? Mudah-mudahan anak-anak Bapak setelah ini melihat sampah bukan lagi dibiarkan saja, tetapi anak-anak Bapak bisa memanfaatkan sampah itu sebagaimana kita bisa daur ulang untuk hal-hal yang bisa dimanfaatkan. Dapat paham anak Bapak itu? Paham. Dan selanjutnya pada pembelajaran seterusnya, jadi seperti hadis yang Bapak bacakan di awal kemarin, at-tahura satrul minal iman, kebersihan itu separuh daripada iman. Coba kita bayangkan anak-anak Bapak, sekian manusia, jutaan manusia, kali buang sampah semuanya, tidak ada yang mendaur ulang. Kira-kira apa yang akan terjadi dalam kehidupan ini, nak? Banjir. Bisa jadi sungai-sungai yang dulunya besar karena adanya tumpukan sampah-sampah di sungai tersebut sehingga membuat dia mengendap. Akhirnya terjadilah banjir, akan menghancurkan tempat-tempat tinggal kita yang berada di tepi sungai. Untuk itu, anak-anak Bapak kelas 5 supaya sadar akan kebersihan, baik itu kebersihan diri sendiri, lingkungan dan alam sekitar kita, dan kita manfaatkan barang-barang baik tersebut menjadi karya-karya kita yang bernilai. Mungkin bisa jadi kalau karya-karya orang itu dihargai bahkan dari ratusan sampai puluhan juta karena dari bahan bekas. Apakah anak Bapak ingin seperti itu? Ingin. Karena ingin anak Bapak seperti itu, mudah-mudahan mari terus belajar dan berkreasi. Mudah-mudahan untuk kedepannya kita lebih bisa memanfaatkan barang-barang bekas yang terdapat di lingkungan sekitar kita. Dan Bapak sekalian, karena telah selesainya kegiatan proyek profil Pancasila kita atau dikenal dengan kelima pada hari ini, kemudian kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin.